Halo. Selamat datang lagi di Podconomics yang ke-9. WG, pembahasan kita bulan ini apa nih? Udah gak sabar gue pengen bahas. Waduh, tenang dulu dong, tenang dulu dong. Yang pastinya topik hari ini nggak akan kalah menarik dengan topik digital ekonomi yang kita bahas bulan lalu nih. Apa tuh emangnya, Wek? Jadi, Podconomics kali ini akan membahas tentang circular ekonomi. Tapi sebelum bahas circular ekonomi, pada tahu nggak sih sebenarnya seberapa banyak sampah plastik yang dibuang di Indonesia nih? Kalau gue sih kurang tahu ya. Tapi tenang aja, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yang bakal bahas bareng kita tentang hal ini. Boleh, 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 boleh. Kita langsung sapa aja kali ya. Oke, ayo, ayo. Oke. Halo, Jo. Halo Kak Jojo. Halo, halo. Halo semua, perkenalkan nama gue Jonathan dari Bisekon Angkatan 2018. Wih, langsung perkenalan diri dia. Kak Jojo Oke, oke. katanya waktu itu nih ya, dengar-dengar pernah ngelakuin research nih mengenai banyaknya sampah plastik di Indonesia. Nah, dari data research-nya seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di Indonesia? Oh ya, pernah sih waktu itu pas semester 5 nih kalau nggak salah. Jadi awalnya itu negara kita ini dianggap sebagai penyumbang sampah laut terbesar di dunia setelah China. Dan kalau dilihat dari data survei NKP, Indonesia sendiri itu menghasilkan 6,8 juta ton sampah plastik dalam setahun. Dan yang paling menunjukkannya itu sebenarnya bukan hanya dari jumlah sampah, tapi nyatanya itu hanya 10% dari 6,8 juta ton sampah plastik itu yang didaur ulang. Separah itu ya ternyata ya. Wah, gila sih. Gue juga baru tahu loh, ternyata benar-benar sebanyak itu 6,8 juta ton per tahun lagi. Udah gitu nggak sampai setengahnya bisa di-recycle. Nah iya itu bener. Pantesan aja kemarin gue tuh pernah baca dari riset Jambek Research Group, kalau Indonesia tuh ternyata ranking kedua setelah negara Cina dalam hal worst marine polluter, karena banyaknya sampah plastik yang dibuang ke lautan oleh Indonesia. Bener nggak sih Jo itu? Iya benar, benar banget. Jadi sebenarnya penting banget nih tema circular ekonomi yang bakal dibawain hari ini. Hmm, penting sih, tapi gue masih belum ngerti nih. Sebenarnya circular economics itu gimana nih secara mendetail? Beda nggak sih sama linear economics? Kan itu dapatnya baru di semester 5 ya, di matkul environmental economics. Bagus nih pertanyaan lo nih, Wek. Mungkin Jojo bisa jelasin ya, Jo. Oke, boleh-boleh. Jadi circular ekonomi itu sebenarnya satu konsep ekonomi yang tujuannya itu buat ngurangin waste sama manfaatin barang dalam waktu yang lebih panjang. Bedanya sama linear ekonomi itu, linear ekonomi kan produksi barang terus-menerus, akan sumber dayanya tuh selalu ada, nggak terbatas. Yang circular sama linear itu, kalau di linear, output atau barang jadi itu biasa dibuang setelah selesai digunakan atau udah habis umur. Tapi kalau di circular ekonomi, output itu bisa diproses ulang biar dijadiin input atau bahan dasar yang bisa hasilin output baru. Jadi konsep ini itu bisa bantu negara-negara, termasuk Indonesia, buat mencapai sustainable development. Oh, mungkin circular economy tuh bisa dikaitin kayak thrift shop gitu kali ya. Jadi kayak baju-baju Hmm, lucu yang dimodified gitu, jadi model yang baru, ya nggak sih? tapi ini kenapa pembahasannya jadi baju lagi nih? Ini udah topik bulan lalu. Kenapa bahasnya jadi baju lagi? Tapi benar kok yang dibilang Ilma, itu salah satu contoh nyatanya circular ekonomi yang bisa kita lihat. Kan, gue bener. Nah, sebenarnya kalau dalam hal plastik itu, ada berapa bisnis nih di Indonesia yang nerapin circular ekonomi? Uh, Hmm, banyak ya ternyata ya. Ada beberapa ya. Keren juga bisnis-bisnis di Indonesia. Ternyata banyak juga nih yang peduli sama lingkungan, sekaligus bikin value barangnya itu tetap ada. Iya benar. Jadi waktu itu kelas gua ada tugas dan kelompok gua itu pernah interview ke bisnis namanya Robris Gallery. Dia tuh ngolah kembali plastik kayak botol-botol plastik yang biasa kita minum, dijadiin produk baru kayak tempat duduk, kotakan piring, jam, tas bunga dan banyak lagi. Kebetulan banget gue kemarin juga sempat ngecek page yang mereka gitu, dan mereka barang-barangnya lucu-lucu banget sih. Waduh, kalau barang-barangnya udah lucu-lucu tuh pasti biasanya calon pembelinya udah salah fokus duluan nih. Ih, lucu gitu kan. Tapi kalau gue lihat-lihat emang keren-keren sih konsep sama hasil akhirnya sih. Benar banget, benar banget. Iya iya benar. Jadi
produk itu lebih ngarah ke barang dekor yang ada estetik, dan pastinya value yang customer dapat dari Robris Gallery punya produk, itu mereka ikut kontribusi sebenarnya dalam mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. Wih, Jojo nih kayaknya tahu banyak banget ya hal-hal yang berbau tentang environmental. Gue aja dari tadi dengerin udah dapet insight banyak banget nih dari penjelasan Ko Jojo nih. Bener banget, bener banget. Tapi mungkin kita geser dulu sebentar topiknya. Kalau boleh nih, Jo, cerita mungkin dari kisah lo sendiri tuh yang berkaitan dengan gerakan non-plastik tuh udah ada belum sih, Jo? Mungkin gue mau lebih ngomongin soal salah satu manfaat botol plastik bekas yang gue baru tahu pas ngembangin ide buat biskuit di semester 3. Jadi, ini mau bikin sesuatu dari plastik yang didaur ulang, dan di saat itu gue baru tahu kalau botol plastik bekas yang diproses dengan baik, itu bisa jadi benang buat bahan dasar jadi kain, yang akhirnya nanti bisa jadi baju atau jadi tas gitu. Bahkan botol plastik itu bisa didaur ulang jadi botol baru buat air minum. Kayak model botol barunya Aqua tuh yang bening yang ada stiker. Tahu kan ya? Iya, tahu. Jadi sebenarnya kalau dikumpulin itu botol-botol plastik dari botol sampah itu bisa dijadiin bahan dasar buat berbagai produk baru. Tapi kita kan tahu di Indonesia sampah tuh banyak yang nyampur. Jadi agak susah biar botol bekas bisa diproses ulang dengan cepat gitu. Wah, gue kaget banget sih, gila, dari botol plastik diolah jadi benang bisa jadi baju lagi. Wah, gue jujur belum pernah dengar sih ini sih. Sama banget, gue juga kaget banget tadi pas denger. Mungkin Jo, gue pengen tahu sih awal mula kenapa lo mulai tergerak buat untuk mendalami gerakan minimal plastik itu. Jadi gue rasa sih dulu karena gue nonton digital campaign tentang plastic waste. Abis dengar beberapa campaign tentang seberapa parah dampaknya plastik terhadap lingkungan, gue baru nyadar kalau dulu gue tuh pakai plastik banyak banget dan itu kontribusinya ke kerusakan lingkungan. Jadi walaupun kita sebagai manusia itu susah banget lepas dari plastik karena banyak banget manfaatnya, gue mulai berinisiatif buat ngurangin plastik sebisa mungkin. Kayak bawa kantong belanja sendiri, bawa botol air sendiri dari rumah. Gue merasa hal kecil yang kayak gitu ikut berkontribusi ke ngurangin limbah plastik. Wah, gue salut banget sih, Ko Jojo udah keren banget nih. Dari campaign langsung bisa punya inisiatif sendiri nih, nggak semua orang nih bisa kayak gini. Betul banget. Dan sebenarnya gerakan kayak gini tuh udah banyak banget gak sih kita dengar. Sekarang tinggal gimananya aja kita bisa ikutan berkontribusi buat hal ini gitu. Gue aja udah mulai termotivasi nih, dikit-dikit nih, buat pengen ikut kontribusi juga nih gue nih. Betul. Bagus tuh, Wek. Jadi sebenarnya selain circular economy itu bisa ngebantu negara untuk mengurangi pengeluaran sampah plastik yang sebenarnya tuh ini bisa dijadikan ide bisnis juga gitu loh. Tapi sebenarnya dari sini kita juga sebagai individu gimana kita bisa berkontribusi untuk memberikan efek yang lebih besar nantinya gitu. Bener nggak sih, Jo? Iya, setuju banget. Jadi setiap kita tuh harus ngambil langkah kecil dalam hal ini. Karena kita nggak tahu seberapa buruk hasilnya kalau nggak ada yang memulai. Benar-benar. Jadi kalau boleh gue simpulin nih, dari topik kita hari ini, pembelajarannya yaitu kesadaran kita dalam masalah lingkungan harus ditingkatin lagi nih, khususnya dalam sampah plastik. Ya. Betul banget. Dan juga banyak banget yang kita bahas dari hari ini ya, dari Jojo, dari insight-insightnya banyak banget. Kita juga nggak cuman belajar tentang sampah plastik nih, kita juga mendapatkan insight juga nih tentang apa sih sebenarnya circular economics ya dari penjelasan Ko Jojo tadi. Nah, Ko Jojo, thank you banget nih udah meluangkan waktu dan udah mau berbagi insight-insight-nya dalam Perkonomics episode bulan ini. Iya, thank you juga buat undang-undang gua di Podkonomis kali ini buat sharing tentang plastic waste dan circular economy. Thank you juga buat yang udah nonton semua. Nah, semoga semua penonton dan pendengar juga bisa banyak belajar ya dari topik kita hari ini nih. Betul banget, dan jangan lupa juga untuk terus ikutin kita di episode-episode berikutnya yang pasti nggak bakal kalah seru. Nah, tapi bentar dulu nih, ada berita penting nih. Apa tuh? Jadi bulan depan, Podkonomics kayaknya bakal istirahat dulu deh, 1 bulan. Kenapa? Karena bulan depan bakal ada episode baru dari Best Talks. Oh, iya benar-benar. Kalau gitu nggak apa-apa, Podkonomis libur dulu sebulan ya guys. Tapi tenang aja, Best Talks-nya juga pasti nggak bakal kalah seru.
Bener banget. Jadi kalau mau tahu bener-bener kehidupan anak Prasmul tuh gimana sih, terutama kehidupan anak-anak bisnis economics. Udah paling bener deh kita dengerin Best Talks. Oke, bener banget. Ngomong-ngomong Wek, kayaknya kita harus udahan dulu nih. Waktunya udah habis. Iya, waktunya udah hampir selesai ya. Kalau gitu, sekali lagi thank you banget Ko Jojo udah mau luangin waktu untuk menutup. Kita pamitnya bareng-bareng kali ya. Kompakan nih, kompakan. Boleh. 1, 2, 3. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di Podconomics selanjutnya. Dah.